Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alinda Siti Auliaturahima dari program studi pengembangan masyarakat Islam semester 4 kelas A. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Herman S. Wasim AG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Dakwah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya akan presentasikan salah satu bagian dari materi sejarah dakwah, yaitu mengenai dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Siapa sih dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah itu merupakan kekhalifahan Islam yang kedua setelah dinasti Umayyah. Jadi pada saat dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran, bahkan jatuh dari posisi khalifah, keturunan dari Al-Abbas ini naik gitu untuk bisa menduduki posisi khalifah yang kosong gitu. Jadi nama dari Abbasiyah sendiri itu dinisbatkan kepada nenek moyangnya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dinasti Abbasiyah ini berkuasa pada tahun 749 sampai 1258 Masehi atau bertepatan dengan 132 sampai 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau biasanya akrab disebut dengan Abu Abbas As-Sofa. Pusat pemerintahan dari dinasti Abbasiyah sendiri itu berada di kota Baghdad, yaitu ibu kota dari negara Irak. Nah, kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu, sehingga membawa dunia Islam sebagai pusat dari pengetahuan. Jadi, pada masa ini Islam meraih kejayaan di dalam berbagai bidang gitu. Ada bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang geografi, ilmu hitung, astronomi, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya gitu. Lanjut, terkait periodisasi kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu ada dua metode yang diambil. Ada yang menyebutkan 2 periode dan ada juga yang menyebutkan 5 periode. Nah, untuk yang 2 periode, yang pertama periode ke-1 itu 132 sampai 447 Hijriah. Pada periode ini disebut juga dengan masa kejayaan dinasti Abbasiyah karena pada masa ini dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan di dalam berbagai bidang gitu. Ada ya bidang ilmu pengetahuan, sastra, politik, dan juga pemerintahan. Biasa juga disebut sebagai masa keemasannya dinasti Abbasiyah. Untuk periode kedua itu pada tahun 447 sampai 656 Hijriah. Ini disebut juga dengan masa kemundurannya dinasti Abbasiyah karena pada periode ini kepemimpinan dinasti Abbasiyah semakin melemah gitu. Wibawa dari khalifah-khalifah yang memerintah juga semakin menurun gitu. Dan juga wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah semakin terpecah belah dan juga pemerintahannya tuh dipimpin oleh khalifah-khalifah yang didasarkan oleh hawa nafsu semata gitu. Nah, untuk yang 5 periode, periode pertama ini tuh pada tahun 132 sampai 232 Hijriah, disebut juga dengan masa pengaruh masa pengaruh Persia pertama gitu. Yang kedua itu periode pada tahun 232 sampai 334 Hijriah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga itu 334 sampai 447 Hijriah, disebut juga dengan masa pengaruh Persia kedua, di mana pemerintahan dinasti Abbasiyah ini tuh didominasi oleh Bani Buai atau dinasti Buai gitu dalam pemerintahannya. Nah, yang keempat, periode keempat itu 447 sampai 590 Hijriah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, di mana pada saat itu dinasti atau Bani Saljuk menguasai atau mendominasi kekhalifahan Abbasiyah gitu. Dan yang terakhir periode kelima itu 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh-pengaruh dinasti lain tadi seperti Bani Saljuk ataupun dinasti Buai, tetapi kekuasaan dari dinasti Abbasiyah semakin merujut gitu, tidak seluas dulu, bahkan hanya efektif di kota Baghdad dan sekitarnya saja gitu. Nah, dari masa-masa periode tersebut, dakwah Islam juga selalu berubah gitu, mengalami perubahan sejalan dengan kondisi ataupun situasi perubahan politik dan sosial masyarakat Islam pada masa itu, sehingga bisa kita ketahui naik turunnya dinamika dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan sekelompok saya, kelompok 5. Dan untuk pembahasan yang
saya sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan, baik itu dari cara penyampaian maupun dari materi yang saya sampaikan sendiri gitu. Sekian dan juga terima kasih telah menonton. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.